2 kali di semester 3 dan 4 itu bisa mengoperasikan pengolahan data. Makanya ini nanti di kelas ekonomi syariah juga setelah UTS mungkin kita belajar tentang pengolahan data, uji itu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, itu berbeda dengan Excel, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang dulu kelas karyawan itu kalau saya suruh silahkan diinstal untuk SPSS gitu. Pertanyaannya, Bu, itu SPSS itu sama dengan Excel bukan? Ya, beda sekali. Kalau SPSS itu kita tinggal nyuruh aja, jadi kita ada perintah, dia sudah mengolah sendiri. Jadi kita tinggal interpretasinya seperti apa, hasil dari olahan yang dia hasilkan nanti kita istilahnya ceritane outputnya itu apa, itu nanti kita ceritakan. Gitu. Misalkan, oh ini hasilnya dengan sampel misalkan 100 hasilnya seperti ini, kemudian ada rata-rata segini. Nah, di situ sudah ada semua, tinggal kita mengartikan semua. Nah, itu harus harus diartikan setiap tabel yang dihasilkan. Nah, nanti itu setelah UTS, nggih. Itu nggih sedikit gambaran untuk SPSS nanti kita ketemu di setelah UTS. Oke, kita buka dulu. Sudah pada ini download untuk materi hari ini? Sudah belum? Belum. Kalau ada yang tidak bisa untuk mendownload kadang ada juga yang tidak bisa, Bu, saya nggak bisa gitu ya, nanti saya kirim lewat WA. Karena sekarang disuruh pakai yang LMS, ya saya kirim lewat LMS. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya nanti saya kirim lewat WA aja. Oke, kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya share ya untuk materi kita hari ini. Sudah kelihatan di situ? Halo? Sudah. Sudah kelihatan nggih? Halo? Oh ya. Oke. Jadi satu kali pertemuan, tapi itu hitungannya di presensi adalah 2, kita masuk untuk 2 materi nggih. Saya tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Ya. Oke, kita mulai ya. Untuk materi kita yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Ya. Distribusi frekuensi di sini adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu di dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensi sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Nah, pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data di dalam setiap kategori, ya.
Nah, data ini dikumpulkan, diperoleh dari suatu penelitian, itu berupa data bisa kuesioner, itu kan masih dalam bentuk acak ya, makanya kita kumpulkan, kemudian kita tata, agar apa, data itu bisa memberikan keterangan yang informatif dan mudah dipahami, gitu ya. Nah, di dalam statistik deskriptif, di sini kemarin langkah-langkahnya kan mengumpulkan data, kemudian menata data, kemudian menyajikan, dan yang terakhir itu membuat kesimpulan. Ya. Nah, di dalam distribusi frekuensi ini ada frekuensi biasa, kemudian frekuensi relatif, kemudian ada distribusi frekuensi yang kumulatif ya. Kalau yang kumulatif itu keseluruhan ya. Tapi kalau yang relatif ini nanti bisa menyatakan dalam bentuk proporsi ya, ada prosentasenya. Tapi kalau yang frekuensi biasa ya yang angka-angka biasa gitu ya. Nah, di dalam distribusi frekuensi di sini ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, setelah kita mendapatkan data, misalkan kita menyebarkan menyebarkan kuesioner ya di suatu bank atau di suatu perusahaan, itu kan datanya masih acak ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Jadi datanya itu diurutkan dulu dari yang terkecil, dari yang terbesar sampai yang terbesar ya. Kalau jumlah datanya 100, Bu, ya harus diurutkan dulu dari yang terkecil jumlahnya. Kadang itu ada yang terkecilnya tidak hanya satu saja, jadi ada dua. Jadi misalkan yang paling kecil 20 ya, 20, 20, 20. Nah, kemudian baru 23, 25. Nah, itu harus diurutkan terlebih dahulu, baru nanti bisa kita buat kategori kelas ya, kategori atau kelas data. Kemudian yang ketiga itu tabulasi, membuat tabel ya, tabel. Kemudian dimasukkan itu nilai-nilai itu ke dalam interval kelas ya. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel tadi dimasukkan ke dalam interval kelas. Nah, di sini ada rumusnya, ada caranya ya. Ya, tadi yang pertama itu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Misalkan di sini di halaman 9 di sini ada perusahaan, ada 20 sampel perusahaan. Di mana perusahaan ini ada harga sahamnya, ada harga saham dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, ini Anda urutkan dulu yang terkecil kemudian sampai yang terbesar. Nah, ini ada yang terkecil ini dari 215, 290, 310, 365 dan seterusnya sampai ribuan. 9.750 nih. Ya kan? Diurutkan dulu, ditulis, Anda tulis dulu yang terkecil berapa, yang terbesar berapa. Nah, setelah itu Anda urutkan, kemudian ditulis yang terkecil dan terbesar. Kemudian yang kedua, kita menentukan interval kelas. Ya, bagaimana caranya? Kita menentukan banyaknya kelas dulu ya. Sebelum kita interval, kita menentukan kelasnya dulu. Mau dibuat berapa kelas itu tergantung dari rumus yang ada di sini. Nah, rumusnya menganut rumus dari Stargess, di mana K itu sama dengan 1 plus 3,322 log N. Ya. Log N, N-nya itu adalah banyaknya data. Kalau yang dicontoh tadi kan jumlah datanya 20. Maka Anda cari dulu log N.
log 20 itu berapa, baru dikalikan yang ada di depannya. Nah, ini dicari dulu log 20 itu berapa. Nah, di sini ketemu log 20 itu 1,301 dikalikan dengan 3,322. Jangan 1 plus 3 ini dulu ya. Jadi yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang ada di luar kurung, kemudian baru ditambahkan. Karena kalau langsung itu nanti hasilnya akan berbeda. Okay. Jadi ini hasilnya K-nya ada 5,322. Kemudian kita ambil jumlah minimal. Kita ambil yang 5. Maka banyaknya kelas kita kita ambil ada 5 kelas ya. Jadi N-nya 20, kemudian kelasnya ada 5. Nah, setelah itu kita menentukan interval kelas, di mana interval kelas itu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Tadi yang terbesar berapa, kemudian dikurangi yang terkecil dibagi jumlah kelas. Tadi jumlah kelasnya sudah dihitung ya, 5, ya kan? Jumlah kelasnya 5, kemudian yang terbesar berapa? Yang terbesar 9750, yang terkecil 215 ya. Maka sesuai dengan rumus yang di sini, maka 2950 dikurangi 215 dibagi kelas dibagi 5. Hasilnya 1907. Hasilnya 1907. Ini interval kelasnya. Kemudian kalau sudah ketemu interval kelas, kita buat tabel ya. Interval kelas. Kita buat kolom kelas dan interval. Nah, kelas ini tadi kan kita sudah menghitung ya, kelasnya ada 5. Nah, intervalnya ini dimulai dari angka dari nilai yang terkecil tadi, 215 ditambah berapa? Ditambah intervalnya tadi, interval kelasnya 1907. Hasilnya 2122. Ya. Nah, untuk kelas kedua yang di sebelah kiri ini ditambah 1. Demikian juga untuk interval yang ada di sebelah kanan ini untuk kelas kedua sama ya. Sampai di interval kelas ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Belum, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas? Makanya yang tadi Bu, yang 5 itu tadi, yang nomor ini bagi 5 itu loh, yang bagi 5. Oh, yang pakai rumus, Ya, bagi rumus. Ya, yang pakai rumus tadi kan rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ya, log N-nya itu yang Anda cari. Misalkan log jumlahnya 50, ya berarti log 50. Log 50 itu dicari dulu berapa, kemudian dikalikan dengan 3,322 ditambah 1. Bu, yang penentuan lognya itu berdasarkan apa, Bu? Nanti kelasnya berapa di sini? Nah, tergantung sini. Nah, nanti kita pakai yang jumlah. Putus-putus Bu.
Hilang malah tempatku, Bu Emma. Sama hilang, Ya, Mak. itu. Saya kira punya saya saja, soalnya hujan. Nanti kalau saya di absen nggak ada, saya izin ya, tolong sampaikan ya. Lah, Iya, Mbak Oke. Dina. minim. Bu Emma minta diulang tadi, hilang Bu Emmanya. Ya, sampelnya, N-nya. Kalau N-nya jumlahnya 100 ya berarti log 180 misalkan log 80. Bu Emma putus-putus Bu, minta diulang kembali dari awal. Bu Emma terlempar ya, Mas? Monggo dilanjut saja, Mak Keti. Yuk, koro-koro, Mak Keti. Dilanjut apa, Mas? Dolan ning nggonku yuk. Di mana, Mak Keti? Di Wonogiri tanggal 9 pas ada kunjungan mahasiswa Universitas Semarang loh. Dari daerah Semarang, Mak, berarti ya. Ya kampus UNES, Mbak. 30 mahasiswa sama dosen pembimbingnya. Itu ke sana katanya kenapa? Maksudnya penelitian atau kunjungan atau bagaimana? Ya kan mau belajar tentang koro toh Mbak, mau tahu koro pedang mulai dari budidaya sampai olahan pasca panennya. Nah, kebetulan anggurku lagi banyak berbuah, jadi nanti nek ada yang siap dipetik ya tinggal dipetik. Asik loh. Menarik, Ki. Numpak Ayo sepur. panennya sepur. pas. Oh, Bu Emma udah muncul, Kapan ayo panen? Wah, iya ini iya hujan nggih, hujan. Ini sinyalnya putus-putus. Iya. Kapan panen itu? Nanti saya info ya Bu, ini baru Nggih. 50%. Oh iya. Apa tuh anggur ya? Iya Bu, anggur impor itu. Wah. Ya, boleh, boleh. Maaf nggih, ini Bukan tadi terputus. Eh yang menentukan tadi N ada tadi Bu. Tadi tentang menentukan N-nya itu. N-nya itu kan sampel. Oh, oh iya, N-nya itu sampel sebentar. Oke, sebentar. Iya, iya jumlah datanya. Ya, jumlah datanya N-nya itu. Tapi kalau untuk yang interval ini jadi yang terbesar dikurangi terkecil dibagi dengan
kelasnya. Baru dapat yang 1907. Nah, ini nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. 1907. Nah, ini tadi sampai sini nggih, kelas dan ada interval. Ini untuk kelasnya dibuat 5 kelas karena sudah dihitung tadi dengan menggunakan rumus Starkes ada 5, kemudian intervalnya itu dari nilai terkecil ditambah dengan interval. Nilai terkecilnya 215 ditambah intervalnya tadi 1907. Hasilnya 2122. Kemudian kelas kedua dari yang 2122 ditambah 1, hasilnya 2123. Demikian seterusnya. Sampai pada kelas kelima. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tadi itu saya mau bertanya ya. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Yang 21 ditambah 1 itu apa, Bu? Satunya, Bu? Ini ditambah 1 ini untuk kelas kedua. Jadi 21, ini dari 21 dari sini yang sebelah kanan. Ini 2122 ditambah 1 menjadi 2123. Tapi diletakkan di kelas interval yang paling kiri. Kemudian yang kanan juga sama ditambah dengan 1907. Ada yang mau ditanyakan? Coba di sini ada Mbak Dina. Itu angka kelas ketiga 5938 itu asalnya dari mana, Mbak? Sebentar, Bu. Ini 5 tadi kan paling kecil tadi 215 ditambah dengan apa? Ditambah dengan interval kelas 1907, ya kan? Nah, ini ditambah 1907, hasilnya 2122. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, letakkan di sini. Iya toh. Oh, iya. Masih putus. Yang mana? Ini. Tapi kalau di Excel-nya ya bisa aja. Nah, kemudian tapi kan pakai rumus dulu, pakai rumus. Nanti kelamaan nanti ngitungnya. Ini kan masih ngitung ke bawah loh. Ini masih ngitung sampai nanti membuat grafik. Nah, ada frekuensi ini kalau statistik ini ngitungnya harus ngitungnya berlanjut dari atas ke bawah itu saling bernyambung gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan hitungan satu saja nanti akan berubah angkanya dengan berbeda nanti antar teman nanti pekerjaannya juga akan berbeda. Coba Mbak Dina tadi berapa? 5938 dari mana? Bisa dibantu yang lain, Mas Usep? 5. Oh iya, oke. Ya, udah betul itu. Ya, coba yang Mbak Dina yang lain 9754 dari mana? Dari 7847 ditambah 1907 itu. Oke, ya. Gitu nggih. Jadi setiap kelas itu intervalnya ditambah dari yang kita hitung tadi yang terbesar nilai
besar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan kelas, ya. Suara hilang lagi, Bu Emma. Interval kelas, selanjutnya kita Ngapunten Bu, Buat- suaranya putus-putus. tabulasi data ya, ini kalau 14. Nah, kita frekuensi. Misalkan Bu Emma, Kelas. suaranya putus-putus. kolom kelas ada interval
Halo, maaf ya, ini putus lagi. Halo? Nggih. Nggih, maaf. Kita lanjutkan pada frekuensi relatif ya. Tadi ada yang ketiga tadi kan sudah dibuat tabelnya. Kemudian dijumlahkan frekuensinya berapa dari intervalnya, kemudian frekuensi relatif. Nah, di sini tujuannya untuk membantu membaca data itu secara tepat dan tidak kehilangan makna di dalam kandungan data, ya kan? Nah, di dalam frekuensi relatif ini kita masukkan ke dalam persentase. Jadi misalkan di tadi ya, di kolom ketiga ini kita jumlahkan ada 14 ya, 14. Kemudian kelas kedua itu ada 3 frekuensinya, kemudian kelas ketiga itu 1, kelas keempat 1, dan kelas kelima 1. Totalnya 20 kan. Nah, ini direlatifkan di persentase. Jadi 14 dibagi jumlah data N-nya, jadi 14 dibagi 20 dikalikan 100%, itu namanya frekuensi relatif. Kemudian untuk yang kelas kedua, itu 3 dibagi 20 dikalikan 100%. Kemudian kelas ketiga juga sama, 1 dibagi 20 kali 100%. Ya. Nah, itu seterusnya. Kemudian untuk Kayaknya nggak efektif, guys. Iya. Ya, mungkin bisa dicoba aja, coba. Mending ini pindah hari aja ini.
Monggo derek mawon. Siap, Mas. Mak Kati absensinya udah bisa belum? Mbak, kalau Senin jam berapa? Tidak ada kuliah? Kita manut Ibu aja, semisal Ibu ada pembelajaran, kita ngikuti setelah selesai atau sebelum selesai. Soalnya di jadwal free, Bu, kalau kelas ekonomi syariah. Untuk yang hari Senin? Iya, Bu, hari Senin. Hari Sabtu juga bisa, atau hari Minggu. Kalau hari Minggu mungkin teman-teman yang nggak bisa. Kalau hari Sabtu bisa, Senin bisa. Kalau weekend, jangan weekend ya Mbak. Sabtu Minggu saya tidak ada perkuliahan, tidak ada bimbingan juga. Jadi biasanya di hari Senin sampai Jumat. Jadi baik perkuliahan maupun bimbingan mahasiswa, baik KKL skripsi, itu saya di hari Senin sampai Jumat saja. Saya di kampus juga hari Senin sampai Jumat. Jadi nanti kalau mau ada tambahan boleh di hari Senin. Tapi mungkin hari Senin agak ini ya, agak karena saya harus buka puasa dulu Senin Kamis, jadi mungkin mundur waktunya. Jadi mungkin di 6:30 atau jam 7 kurang. Gitu. Tadi mau ada yang mau ditanyakan? Halo? Yang mana? Sebentar. Mana? Sebentar. Yang di mana? Batas bawah. Di halaman berapa, Mas? 17. Ya. Di 17 itu ada frekuensi relatif kan? Frekuensi relatif itu dari jumlah frekuensi di kelas 1 ini kan 14 dibagi dengan jumlah N-nya. N-nya kan jumlahnya 20. Jadi 14 dibagi 20 dikalikan 100%. Angka rentang jadi intervalnya. Jadi di sini tadi. Nah, ini kan bentar. Ini kan tadi dari interval itu 215 sampai 2122 kan? Ini kan kelas 1. Ini Anda cari dari soalnya. Ya, kembalikan lagi ke soalnya. Soalnya mana tadi? Nah, ini. Dicari di sini. Ini jumlahnya berapa? Frekuensi itu kata lain dari jumlahnya ya. Jumlah dari N-nya itu berapa? Jadi dari sini 215 sampai 2122 kan tadi. 2122 di sini ada 2122 berarti di bawah 2175 kan. Di sini ada nomor 15 itu 2175. Nah, maka 2122 itu sampai nomor 14 berarti jumlahnya 14. Gitu kan?
Seperti itu. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan di situ nggak? Ya. Jadi Kelihatan. untuk melihat frekuensi itu dari jumlahnya, dari jumlah ini. Jadi ini sampai berapa gitu. Demikian juga untuk yang di bawahnya. Misalkan 2123 sampai 4030 ya. 4030 lah. Ini nilainya berapa ya? Kita lihat dari soalnya tadi. 2123 ya berarti sampai berapa? 4030. Nah, berarti sebelum 5000 ya kan? Berarti dari 14 ke 17 berarti nilainya berapa? 3 gitu kan. Nah, ini frekuensi ini juga harus dilihat jumlahnya, maksudnya harus dicari dulu dari soalnya. Jumlahnya 3, kemudian baru direlatifkan. Gitu. Kemudian setelah relatif, kemudian nilai tengah. Untuk yang nilai tengah sudah bisa menghitung nilai tengah. Itu tadi yang frekuensi ya. Untuk nilai tengah, jadi batas bawah. Belum. Jadi batas bawah ditambah ini, jadi 215 ditambah 2122 dibagi 2, itu namanya nilai tengah. Nah, nilai tengah. Kalau nilai tengah kelas 3 itu 4031 ditambah 5938 dibagi 2. Demikian juga untuk yang lain. Untuk kelas keempat, untuk kelas 5 ya tinggal ditambahkan kemudian dibagi 2. Ya. Itu untuk yang nilai tengah. Ada yang ditanyakan untuk nilai tengah? Tidak, Bu. Sudah bisa? Oke. Kemudian untuk nilai tepi kelas. Sekarang nilai tepi kelas ini nilainya banyak ya. Ada nilai tengah, ada nilai tepi kelas, kemudian ada frekuensi ya. Nah, untuk nilai tepi kelas, ya. Nilai tepi kelas ini nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Dengan menjumlahkan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Nah, gimana caranya? Nah, di sini sudah saya contohkan untuk kelas pertama, kelas kedua, dan sampai seterusnya. Oke ya, di sini bisa Anda lihat nilai tepi kelas. Tepi kelas untuk kelas pertama itu 215 dikurangi 0,5. Itu kalau yang awal ya. Tapi masuk ke kelas kedua itu yang ada di ini ya, di blok kuning ini. Di blok hijau ini ya. 2122 kelas atas 2122 ditambah 2123 dibagi 2. Hasilnya 2122,5. Gitu caranya. Sampai kelas ke-5.
Tapi untuk yang kelas kurangi 0,5, jangan sampai lupa itu kelas yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk nilai tepi kelas? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada kelas antara itu apa Bu ya? Tidak ada yang Mulai putus-putus lagi, Bu. bertanya. Berarti sudah jelas. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tadi suaranya terputus Bu Emma, jadi penjelasan belum bisa kami terima dengan sempurna. Oh ya, oke. Yang saya sebentar, yang dinilai tepi kelas ini ya? Yang nilai ini kan? Iya Bu, bisa diulang Bu. Oke. Nilai tepi kelas ini kalau kelasnya 1 itu dikurangi 0,5. Oke. Untuk yang kelas 1 itu 2115 dikurangi 0,5. Oke. Kemudian untuk kelas kedua itu 2122 ditambah ini 2122 dari mana? Dari yang batas kelas atas ditambah batas kelas bawah 2123 dibagi 2. Hasilnya 2122,5. Gitu nggih. Kemudian untuk yang kelas ketiga ya sama. Berarti 4030 ditambah 4031 dibagi 2, hasilnya 40 4030,5.
Demikian seterusnya sampai pada kelas ke-5. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi yang nomor 1 itu 215 kok dikuranginya cuma 0,5 itu kenapa, Bu? Kalau di batas bawah memang dikurangi 0,5. Kalau yang kelas pertama. Jadi yang awal itu dikurangi 0,5, kemudian yang paling akhir nanti ditambah 0,5. Jadi impas ya. Jadi yang pertama ini 215 dikurangi 0,5, kemudian yang paling akhir itu kelas kelima 9754 ditambah 0,5. Gitu. Jadi ini kan ada tambahan, ya ini tambahan 0,5. Jadi yang pertama itu dikurangi 0,5, tapi yang terakhir itu malah ditambah 0,5. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nggak ada, Bu. Sudah jelas ya yang ininya. Di situ. Sebentar. Coba di sini ada Mbak Galuh Suni. Untuk kelas keempat, coba. Kelas keempat. Kelas keempat. Yang 5.938 ditambah 5.939 dibagi 2. Ya. Berarti hasilnya 5.938,5. Gitu. Oke. Berarti sudah jelas ya untuk nilai tepi kelas. Insya Allah jelas Ibu. Ya, oke. Makasih ya Mbak. Kemudian kita lanjutkan pada frekuensi kumulatif. Tadi ada tepi kelas, sekarang kumulatif. Nah, di dalam kumulatif ini menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Di mana di dalam frekuensi kumulatif ini ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Nah, untuk yang kurang dari, nah ini kita bantu dengan membuat tabel yang ada di halaman 25. Jadi yang pertama itu kolomnya untuk kelas, kemudian interval, kemudian nilai tepi kelas, tadi hasil dari kita menghitung tadi nilai tepi kelas, kemudian yang paling kanan di sini adalah tabel frekuensi kurang dari. Kalau frekuensi kurang dari itu dimulainya dari 0 ya. Di mana 0 ditambah 0 ya sama dengan 0 atas ini. Kemudian ini 0 ditambah 14. 14-nya dari mana? Dari frekuensi. Ya kan? Tadi kan dari frekuensi. Ini kan namanya frekuensi kumulatif. Nah, tadi kan Anda sudah menghitung angka frekuensi ya. Frekuensinya mana? Nah, ini frekuensi 14, 3, 1, 1, 1. Nah, sekarang 0 tambah 14 ya 14, ya kan? Kemudian 14 ditambah berapa? 3. Ya kan 17. 17 ditambah 1. Satunya dari mana? Ya dari frekuensi. 18 tambah 1 19, 19 tambah 1 20. Jadi ini totalnya sampai di bawah itu total dari N-nya. Jadi 20, tapi dimulai dari atas itu nilai 0. Gitu ya.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke lebih dari? Kurang dari dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut, Ibu. Lanjut. Oke, berarti ini kurang dari ya. Bisa Anda lihat kalau kurang dari itu dari 0. Sekarang kalau lebih dari itu nolnya di bawah. Nah, Anda bisa lihat kebalikannya ya. Kalau yang kurang dari nolnya itu ditaruh di atas, tapi kalau yang lebih dari nolnya ditaruh di bawah. Nah, yang atas apa? Ya 20. Keseluruhan dari dari nilainya. Nilainya kan 20 dikurangi dengan 0 ya 20. Kemudian 20 dikurangi 14. Kalau tadi kan ditambah 0 plus 0, ya kan? 0 plus 14. Kalau ini ya 20 min 14, ya kan? Jadi 6 min 3, jadi 3 min 1, min 1. Nah, ini terakhir itu 0. Jadi kebalikannya. Nah, itu kalau kita sampingkan, itu Anda bisa lihat perbedaannya ya. Jadi disampingkan. Nah, di halaman 27 itu bisa Anda lihat kurang dari dan lebih dari. Kalau kurang dari itu atas 0, ya kan? Kalau lebih dari bawahnya 0. Atasnya yang lebih dari itu 20, yang kurang dari itu 20. Ya. Itu kalau semua dijumlahkan, coba Anda jumlahkan ini. Semua 20. 0 tambah 20, 20. 14 tambah 6, 20. 17 tambah 3, 20. 18 tambah 2, gitu kan? Ya, ini jumlahnya semua 20 ya. Harus 20. Jadi kalau sampelnya 100 ya nanti mungkin akan kurang dari dan lebih dari juga hasilnya juga akan sama seperti itu. Jadi kita membuatnya dari kurang dari dan lebih dari. Itu tadi untuk membuat hitungan di dalam distribusi frekuensi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Bu, maksudnya Ya. kurang dari sama lebih dari itu gimana? Yang ini. Ya, ini kan dimulai dari 0 dulu, Mbak. Oh. Ini loh, kurang dari itu penjumlahan dari mulai frekuensi terendah kan 0 toh. Nah, ini tadi 0 ditambah 0, 0, kemudian 0 ditambah frekuensinya kan tadi 4 gini. Nah, ini kan frekuensinya kan di halaman, misalkan di halaman 23 itu ada frekuensi 14, 3, 1, 1, 1 ya. Ya sudah, ditambah 0 tambah 14, ya kan 14, 14 tambah 3, 17, 17 tambah 1, ya, tambah 1, tambah 1, hasilnya kan 20. Nah, ini kalau untuk yang kurang dari, tapi kalau yang lebih dari, itu malah dari yang terbesar dikurangi ke kelas frekuensinya 20 dikurangi 14 kan frekuensinya tadi dikurang sama dengan 6, 6 dikurangi 3, 3 dikurangi 2. Nah, ini kalau kita jajarkan ya antara kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ya, itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada nilai tepi kelas, ada frekuensi kurang dari, lebih dari, dan ada tadi sudah menghitung nilai tengah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat grafik ya. Kenapa kalau di dalam statistik itu sering kita lihat grafik-grafik ya. Nah, gunanya ya untuk
menginformasikan. Jadi kalau kita biasanya suka melihat yang berwarna-warni kan daripada yang hitungan-hitungan. Nah, ini juga sama. Nah, grafik itu kan biar kita tertarik pada sesuatu gambar ya yang ditampilkan secara visual ya, biar teringat oh gambar bentuknya seperti itu ya kan, daripada kita melihat angka. Nah, di dalam grafik di sini ada yang namanya grafik histogram ya. Kalau Anda pernah melihat grafik histogram mungkin dulu disebut juga dengan diagram balok ya kalau waktu sekolah itu, diagram balok. Nah, itu membuatnya kan kotak-kotak ya. Nah, untuk membuat histogram itu kita butuh data tabel tadi dengan menggunakan nilai tepi kelas sama jumlah frekuensi. Makanya harus dihitung dulu. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan data ini, kemudian bisa untuk membuat grafik ya. Dari tepi kelas kemudian jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi itu kita masukkan untuk membuat garis Y-nya ya, Y-nya. Nah, di sini ini untuk tepi kelas. Tepi kelasnya dimasukkan untuk X-nya. Nanti tinggal kita titik-titikkan kemudian di kotak-kotak ya. Nanti akan membentuk seperti ini. Misalkan di sini frekuensi 14 dengan tepi kelas 214,5. Nah, ini 14 di sini ya. Nah, ini dikasih angka dulu ya bawahnya ya. Nah, ini X-nya ini dikasih angka. Nah, ini angkanya berapa? Misalkan ini paling rendah 214,5 ya, dibuat sini 214,5. Nah, ini garisnya titik-titik sini ya. Ini ke sini membuat histogram seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat grafik poligon. Kalau poligon itu berupa titik. Kalau tadi balok, sekarang kita membuat titik. Nah, titik ini kita hubungkan ya nanti. Nah, caranya dengan menggunakan nilai tengah dan jumlah frekuensi. Jadi jumlah frekuensi itu dipakai terus ya. Kemudian kita pakai nilai tengah. Untuk jumlah frekuensi sama ya. Jumlah frekuensi sama. Nah, jumlah frekuensinya di sini, di Y-nya. Kemudian di sini pakai nilai tengah. 1168. Nah, nanti di ini ya, di titik ya. Jadi misalkan frekuensinya 14, nilai tengahnya 1168,5 ya, di sini kita titik. Ini nilai frekuensi 14, nah misalkan ini dalam ribuan ya. Misalkan nanti ditulis dalam ribuan. Nah, ini 1.000 berapa? Nah, di titik. Kemudian nilai berapa tadi? 14 terus nilai 3 kan? Nilai 3. Nilai 3 berapa? 3076,5. Nah, ini di sini misalkan di sini kita titik. Nah, titik-titik ini kita hubungkan satu persatu. Itu ya. Ini jadinya poligon. Jadi kita sambungkan. Kemudian yang terakhir itu dengan kurva O'Keeffe ya. Kurva O'Keeffe. Di mana di dalam kurva O'Keeffe ini ada tabel distribusi kumulatif dengan menggunakan frekuensi
yang lebih dari dan kurang dari. Jadi ada octave kurang dari dan ada octave lebih dari. Nah, kan tadi sudah kita melihat kurang dari dan lebih dari kan, yang satu pada nilai tepi kelas. Nah, di sini untuk intervalnya seperti ini. Frekuensinya tetap ada di sumbu Y, kemudian untuk X-nya pada interval kelas. Ya, itu ada yang mau ditanyakan? Jadi ya ada kurva octave, kemudian ada grafik poligon, kemudian ada grafik histogram. Ini dengan semua sendiri-sendiri ya, ada yang dengan tepi kelas, kemudian ada yang pakai nilai tengah, kemudian ada yang frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf sedikit bertanya, cara membaca angka tadi Bu. Tadi di awal kan Bu Emma selalu menyebutnya kan 1168, tapi sempat saya dengar di akhir-akhir tadi kan 1168. Itu ada perbedaan nggak Bu? Jadi kalau menyebut 1000 sekian itu seolah-olah kan ada nilai ribuan gitu ya Bu, tapi kalau 116 kan kayak apa ya, sekedar membaca angka satuan gitu loh Bu. Ya sebetulnya 1168,5 ya. Dalam ribuan ini yang di sini nilai tengahnya. Jadi kalau untuk penyebutannya memang sebetulnya 214,5, 2122,5 dan seterusnya sampai 77.846,5 ya. Kemudian terima kasih. Okay. Kita kalau membuat grafik itu nanti disesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau grafiknya histogram, kita menggunakan tepi kelas dan jumlah frekuensi. Kalau kita menggunakan grafik poligon, itu kita gunakan nilai tengah dan jumlah frekuensi. Tapi kalau perintahnya menggunakan kurva octave, kita menggunakan nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Itu tadi untuk materi dari distribusi frekuensi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yang lain mungkin? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, maksudnya mumpung sinyalnya. Ya, boleh. Hah? Gimana? Yang poligon ini grafiknya malah menurun ini ya Bu? Dari atas ke bawah. Iya. Bentar. Poligon ini kan frekuensinya dari 14, 3, 1, 1, 1 kan. Nah, di dalam poligon ini kan frekuensinya itu kan frekuensi itu di sumbu Y, ya kan? Berarti ini kan tadi 14, 3, kita cari 3, kemudian 1, 1, jadi sini ya. Akhirnya menurun terus datar karena kalau melihat dari frekuensi yang ada di sini, ini kan semakin mengecil. Kecuali kalau frekuensinya itu semakin membesar, berarti ini grafiknya bisa juga naik ke atas. Gitu. Jadi menyesuaikan dari frekuensi. Kalau di sini, kalau yang X-nya kan
tetap disesuaikan dengan jumlah frekuensi. Kalau frekuensinya 1 ya otomatis mendatar kan, walaupun di sini semakin ke kanan, karena ke kanan kan semakin besar, ya kan? Nah ini kan semakin besar, 8.800,5, kemudian 6.892,5. Nah ini kan semakin besar tapi dengan frekuensi yang kecil, frekuensinya kan hanya 1, jadi ya menurun dan mendatar. Seperti itu. Mas siapa tadi? Mas Edvan, Bu. Oh, nggih, Ya. Ya, gitu nggih, Mas. Mungkin yang menjadi catatan di sini agar Anda tidak lupa itu tadi di tambahan yang Mbak Kety tanyakan tadi ada di mana ya tadi? Sebentar. Tadi kan ada ya tepi kelas ya, nilai tepi kelas tadi. Nah, ini nilai tepi kelas. Ini yang mungkin kadang agak riskan ya. Jadi untuk penghitungannya kadang ada mahasiswa yang langsung menghitung jumlah tepi kelasnya, padahal di kelas pertama itu dikurangi 0,5, jangan sampai langsung ditambahkan ya. Jadi penambahannya ini dimulai dari kelas kedua. Jadi kelas kedua ini baru ditambahkan, tapi kelas pertama itu hanya dikurangi pada ini yang batas bawahnya ini yang 215 ini dikurangi 0,5. Kemudian yang terakhir itu yang batas atas itu ditambah 0,5. Jadi itu catatan dari saya agar Anda tidak sampai kelupaan untuk penghitungannya, karena kalau nilai tepi kelasnya kurang juga akan mempengaruhi perhitungan sampai di bawah. Dan nanti gambarnya grafik juga akan berbeda dengan yang seharusnya hasilnya. Okay. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Afwan, Ibu, tadi saya coba buka LMS untuk Terus? buka materinya, tapi agak sulit. Mungkin boleh dikirim di grup WA kayaknya. Oh iya, okay. Nanti saya kirim di grup WA. Kemudian ada tugas ya. Sebetulnya ini materi ini di pertemuan ini mau saya tambahkan satu, mau ditambah sekarang atau ini ya? Apa? Sebentar. Mau ditambah sekarang atau gimana? Untuk yang Senin juga bisa. Ya. Sebetulnya ini kan jadi saya kalau menggunakan LMS itu juga bingung. Karena LMS itu terus terang itu tidak fleksibel. Kalau saya sering protes juga karena tidak bisa menyesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Di situ sudah tertulis tanggal, kalau saya masukkan itu tidak bisa, harus sesuai dengan tanggalnya. Padahal kadang kita hari itu nggak bisa, kita harus mundur, gitu. Kita ganti minggu depannya lagi, sudah LMS itu sudah berubah. Jadi tidak bisa dimasukkan. Jadi ya bagaimanapun itu harus dimasukkan dulu, walaupun nanti pelaksanaannya bisa maju atau mundur itu masalah lain ya. Jadi kalau LMS memang agak beda. Jadi kalau ini kita sesuai dengan yang kita butuhkan aja.
Jadi nanti kalau tidak bisa dibuka untuk LMS-nya, nanti saya kirim di grup WA. Kemudian di sini ada materi lagi seharusnya. Ada materi satu lagi untuk hari ini, karena untuk teori yang penggabungan antara teori dan praktek ini harus ya setiap pertemuan harus ada 2 materi. Kalau hanya 1 materi saja kurang, karena seharusnya semua yang teori itu seharusnya 1 semester. Ini diringkas menjadi setengah semester. Ya, jadi hanya 6 kali materi seharusnya. Ya, jadi berkurang separuh gitu ya. Yang separuh dipakai untuk praktek, yang separuh untuk teori. Itu nggih, nanti mungkin untuk hari Senin bisa saya tambahkan untuk materi berikutnya. Mungkin di LMS tadi itu saya masukkan dengan materi tendensi sentral ya. Nah, mungkin bisa Anda lihat di sini sebentar sedikit ya. Nah, di dalam tendensi sentral itu sebenarnya kita hanya dan modus, tapi kalau Anda minta untuk hari Senin ya nggak apa-apa. Nanti ini untuk mengetahui posisi di mana min, median, dan modus itu berada. Jadi kita menghitungnya dengan menggunakan posisinya ya, jadi posisi seperti ini. Posisi median. Nah, ini posisi median ini dengan menggunakan rumus ya. Jadi itu mungkin saya tambahkan di hari Senin. Kemudian tetap sama seperti jadwal semula. Untuk hari Rabu sore itu pertemuan terakhir. Kita masuk pada pengukuran dispersi dan ada satu lagi mungkin time series atau angka indeks. Itu. Untuk yang ini nanti tolong dikerjakan, kemudian dikirim di classroom saja ya. Classroomnya nanti saya buatkan. Nah, di sini silakan Anda kerjakan. Diurutkan dulu paling kecil. Di sini ada ada 50 ada 50, nanti lognya log 50 ya. Log 50 dikalikan dengan 3,322 baru ditambah 1. Dengan minimal kelas ya, misalkan hasilnya 7,3 ya, nanti kelasnya menjadi 7. Gitu aja, jadi ada minimalnya. Itu ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ini nanti silahkan dihitung. Nggak usah lewat Excel, nanti dibuat tabel. Nah, silakan nanti grafiknya bisa dibuat grafik histogram sama poligon saja. Kemudian karena histogram dan nanti Anda buat yang ini. Nah,
Kalau bisa itu dibuat misalkan satu tabel tapi kolomnya banyak, misalkan kelas, interval, kemudian nilai tengah, nah, interval, jumlah frekuensi, kemudian nilai tengah, ya seperti ini. Kemudian nilai tepi kelas, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Jadi nanti panjang ya. Tambahkan seperti ini, tapi tambah satu lagi kolom untuk nilai tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekitar 6 kolom. Dibuat 6 kolom, kemudian bawahnya grafik histogram dan grafik poligon. Gitu, Mas. Jadi pakai ini aja, pakai Word aja, Word. Atau kalau tidak, Anda tulis tangan aja. Ditulis tangan, nanti dibuat tabel seperti ini, kemudian grafiknya juga dibuat tulis tangan, kemudian dikirim di classroom seperti biasa. Gitu nggak? Ibu. Ya. Tadi untuk absennya gimana nggih? Maaf Mbak Dina, absennya saya absen sendiri atau gimana ya? Monggo Bu, ini absensinya sudah kami letakkan di Sudah isi link tadi Bu, link absen. Sudah? Sudah Bu. Oh iya. Nanti minta tolong Mbak Dina untuk dikirim ya. Ya, seperti itu. Nanti untuk materi tendensi sentral mungkin di hari Senin 6:30 ya, setelah agak mundur ya, karena harus buka puasa dulu. Saya kira agak mundur 1/4 jam. Ya, semoga aja nanti waktunya tidak putus-putus. Ya, gitu. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak putus-putus tadi ya, harus putus nyambung. Kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.